Jadi beberapa hari kemarin gue ngebuka panel dashboard channel ini buat ngecek sesuatu, dan di atas tiba-tiba ada notifikasi warning yang ngarahnya ke formulir pengisian data perpajakan. Mungkin buat teman-teman yang ngerasa udah mulai berpenghasilan dari YouTube sempat mikir kayak, wah ini apaan? Masa baru mulai ngasilin duit udah kena pajak? Tenang dulu, pajak yang dimaksud di pengumuman ini bukan ditarik atau diberlakukan oleh pemerintahan kita, pemerintah Indonesia. Terus, apa maksud pajak yang diumumin YouTube dan bisakah kita mengatasinya? Sebelum lanjut, klik like dan subscribe dulu. Biasalah. Oke, sebagai informasi buat yang mungkin nggak tahu. Pusatnya YouTube itu yang udah jadi satu sama Google itu ada di Amerika Serikat. Dengan demikian mereka yang berhak membuat atau merevisi aturan. Intinya mau nggak mau kita sebagai konten kreator YouTube yang ngebuat video dari berbagai negara di luar Amerika Serikat juga harus mematuhi apapun peraturan yang dibuat dari USA alias Amerika Serikat. Karena itu adalah induknya. Dan salah satu kebijakan baru yang mereka rilis adalah kreator yang masuk kategori YouTuber karena udah berpenghasilan dari AdSense akan dikenai pajak alias potongan penghasilan. Di mana pajak yang dimaksud mencapai 0-30% dari penghasilan per bulan. Dan itu diberlakukan untuk semua konten kreator YouTube di seluruh dunia. Tapi catat, potongan tersebut berlaku untuk penghasilan atau pendapatan dari penonton yang berasal di Amerika Serikat. Jadi kalau penonton kita pure dari Indonesia atau negara-negara sekitar, kita aman kok. Nggak bakal kena potongan sama sekali, asalkan kita menaati aturan dengan mengisi formulir yang disediain sama YouTube-nya. Jelas ya, pajak hanya berlaku untuk penghasilan YouTuber yang didapatkan dari penonton Amerika Serikat. Dan kita sebagai creator harus ngisi formulir pajak yang dikasih sebelum tanggal 31 Mei tahun ini. Kalau enggak, maka kita akan dikenain pajak sebesar 24% meskipun penonton kita bukan dari Amerika Serikat. Dan penerapannya akan dimulai paling cepat bulan Juni tahun 2021 ini. Paham kan? Oke, untuk potongan pajak, skemanya tuh kayak begini. Misalkan kita punya penonton dari Amerika Serikat sekian persen dan penghasilannya $100. Sementara penghasilan total kita sebulan dari semua penonton, baik itu penonton di USA atau di luarnya, adalah $1 juta. Cuma contoh. Maka yang bakal kena potongan cuma di penghasilan $100-nya aja. Dan potongan maksimalnya kurang lebih sekitar $30 aja. $30 itu contoh maksimalnya ya, karena persentasenya mulai dari 0-30%. Tapi gue rasa kebanyakan lu YouTuber yang nonton ini punya channel dengan penonton yang pure Indonesia deh. Kayaknya. Mungkin ada beberapa yang penontonnya berasal dari luar negeri karena konten edukasi language, traveling ke luar negeri, atau konten-konten berbahasa asing lainnya. Ya, itu derita lu. Sekali lagi gue perjelas, pajak atau potongan akan berlaku ke channel YouTube kita hanya jika kita punya penonton dari Amerika Serikat, dan pajaknya juga cuman buat penghasilan dari orang-orang USA yang itu sumbang aja. Paham gak sih? Tapi ini juga akan berlaku untuk semua penonton video di channel kita kalau kita nggak ngisi formulir yang disediain paling lambat sampai tanggal 31 Mei 2021 alias sekitar 2 bulan lagi. Menurut gue di satu sisi ini skema yang ringan buat kita yang penontonnya pure dari lokal. Tapi bakal terasa lumayan berat untuk creator yang penontonnya maksud gue banyak berasal dari USA. Dan sebagai informasi, ini potongan buat penghasilan dari AdSense aja kok. Kalau di luar itu aman. Karena ya penghasilan creator itu kan nggak harus ngandelin iklan aja. Tapi ada yang lain juga kayak sponsored konten atau model kerjasama dengan pihak lain. Tapi ya itu tadi, kita harus wajib tetap ngisi formulir perpajakan YouTube walaupun video kita yang nonton nggak ada dari Amerika sama sekali. Pada intinya, YouTuber perlu mendaftarkan informasi pajak yang relevan lewat AdSense sampai batas waktu 31 Mei 2021. Sehingga Google bisa melakukan kalkulasi pajak dengan benar. Kalau enggak, ya itu tadi. YouTuber akan kena pajak 24% dari seluruh pendapatannya di YouTube setiap bulan. Kalau lo mau baca penjelasan secara menyeluruh yang dirilis oleh YouTube soal yang gue bahas ini, silakan klik link di deskripsi.
Aturan baru ini ditetapkan YouTube berdasarkan Chapter 3 US, Internal Revenue Code. Intinya bukan sesuatu yang baru tanpa dasar lah. Di mana di peraturan itu tertulis bahwa perusahaan wajib memangkas pajak dari creator ketika mereka menghasilkan pendapatan dari pemirsa yang berbasis di Amerika Serikat. Intinya kalau mau aman, silakan isi formulir perpajakan YouTube yang pastinya masuk ke email kamu. Untuk cara pengisian formulirnya gue bikin di video terpisah ya. Lu boleh klik link di deskripsi atau komentar yang gue pin. Karena di situ gue fokus ngebahas hal-hal penting dalam formulir supaya nggak ada yang salah. Di sini gue cuma ngebahas maksud atau penjelasan soal kebijakan pajak resmi yang diterapin Google dan YouTube, di mana ini membuat semua YouTuber akan ditarik pajak oleh Amerika Serikat. Jadi semoga bermanfaat dan sampai ketemu di konten teknologi yang berikutnya.